Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Rian M Channel. Oke, buat teman-teman yang singgah di channel ini dan klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react eh, video ya, ulasan dari seorang profesor Indonesia yang mengulas tentang bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia adalah bahasa yang baru dan sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu. Hal ini juga sekaligus memberikan ataupun mematahkan dari pendapat profesor-profesor Malaysia. Oke, seperti apa videonya kita akan coba lihat bareng-bareng. Teman-teman bisa komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, langsung saja. Siapakah yang pertama kali menamakan bahasa Indonesia? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia itu berkat usulan seseorang ketika Kongres pertama Sumpah Pemuda di Solo. Semula bahasa Melayu. Ketika akhir abad 19 dan awal abad 20, Belanda penjajah kita mengambil bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa administrasi. Mengapa? Karena pribumi kita semua lemah dalam berbahasa Belanda, sehingga dipakai akal bahasa apa yang bisa dipakai. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu lingua franca yang gunakan banyak, maka oleh Belanda dipakai sebagai bahasa pengantar administrasi. Dan terus berkembang bernama Melayu, sehingga Sumpah Pemuda pertama yang diadakan di Solo itu berbunyi bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Melayu. Lalu Tabrani, orang Pamekasan, Orang Madura ini dari teman-teman ya. Pamekasan, usul kepada iya. Muhammad Yamin bahwa kata Melayu harus diganti dengan kata Indonesia. Iya, benar banget. Supaya sepadan, supaya sama, dan kita harus berani membangun bahasa baru, bahasa khas negara yang akan digagas dengan kata Indonesia, sehingga yang ketiga berbunyi berbahasa satu, bahasa Indonesia. Serta merta diwujudkan. Maka berkembang terus, bahasa Melayu diganti dengan kata bahasa Indonesia, dan pidato-pidato para anak-anak muda waktu itu yang bergabung di dunia politik sudah menggunakan bahasa Indonesia. Muhammad Tabrani S yang meninggal tahun 1984 itu layak menjadi pahlawan nasional. Berkat dialah bahasa Indonesia berkibar sampai sekarang, dan bahasa Indonesia berbeda sekali dengan bahasa Melayu. Oke, teman-teman ya, bahasa Indonesia merupakan satu pondasi bagaimana lahirnya bangsa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, ya, Indonesia tidak akan menjadi satu, ya, dari Sabang sampai Merauke. Walaupun tidak dinafikan bahwasanya bahasa Indonesia itu memang berakar dari bahasa Melayu, tapi untuk satu tujuan menyatukan beratus-ratus etnik dan bahasa ini, Indonesia perlu satu bahasa, ya, dimana bahasa ini adalah bahasa Indonesia. Oke, seiring dari perkembangannya bahasa Indonesia sungguh sangat jauh berbeda dengan bahasa Melayu, walaupun akarnya itu bahasa Melayu Riau. Ya, kita akui bareng-bareng
kita setuju bareng-bareng bahwasanya bahasa Indonesia itu memang berakar dari bahasa Melayu. Tapi secara proses perkembangannya sekarang sudah jauh berbeda ya, karena bahasa Melayu tidak menyerap bahasa asing sekali lagi ya. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai pondasi berdirinya bangsa Indonesia itu menyerap banyak ya bahasa-bahasa luar. Oke, kita lanjut seperti apa videonya. Tabrani itu seorang jurnalistik, tulisan-tulisannya bagus, dan bekerja di pemerintahan Hindia Belanda di bagian humas dan publikasi. Kemudian sepak terjangnya betul-betul sangat baik karena di usia 20-an lebih dia sudah masuk di pergerakan dan menjadi ketua panitia Kongres Pemuda pertama di Solo pada tahun 1926. Betapa hebatnya, andai tidak ada Tabrani, tentu namanya sudah tidak bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu. Dan semua sepakat waktu itu bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia. Muhammad Yamin sempat debat dengan Tabrani, dan Tabrani unggul dalam hal pandangan, dalam hal persepsi, dan masuk akal, sehingga teks Sumpah Pemuda yang lahir di Kongres kedua berbunyi sudah sempurna. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sudah tidak. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Satu pendapat dari Profesor Indonesia Bapak Suyatno ya, mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia itu sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Demikian intinya. Lahir sebagai bahasa baru dengan tujuan untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan multi etnik dan multi bahasanya. Oke, demikian video react kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata dari para pejuang bahasa di Malaysia. Oke. Atas kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Oke. Tapi sekali lagi tidak dinafikan bahwasanya bahasa Indonesia itu memang berakar dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia lahir dan diciptakan dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu mempersatukan ratusan etnik untuk membentuk sebuah negara, yaitu Indonesia. Oke, demikian teman-teman di kesempatan ini video yang saya react ya, pendapat dari Profesor Indonesia tentang bahasa Indonesia yang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.